Gimana udah semua? Ini aku mulai ya. Jadi sebenarnya untuk yang hari ini sama aja kayak kemarin, analisis faktornya dari yang SPSS, cuman beda data aja. Ini udah kelihatan belum ya SPSS-nya? Udah Betul, Kak, Mbak. aman. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Untuk yang pertama tuh kan mulai dari yang analyze, terus dimension reduction, dan faktor analisis. Nah, di sini eh, semua variabel yang dimasukin itu semuanya dari yang RI sampai yang FA, kecuali yang type. Oke. Terus untuk deskriptif, yang dicentang itu yang univariat, coefficient, KMO, dan anti-image. Oke. Terus klik continue. Lanjut untuk yang extraction. Di sini kita pakai yang covariance matrix. Nah, terus di sini kita mau buat jumlah faktornya itu ada 4. Jadi di sini fix numbernya 4. Tapi kalau mau buat satu juga bebas. Oke, klik continue. Nah, setelah itu untuk yang rotation, ini klik Varimax, sampai yang displaynya tetap centang rotate ya. Kalau untuk yang score, ini yang dicentang save as variable dan display factor. Terus continue. Oke, ya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini udah keluar ya untuk nilai dari correlation matrixnya, KMO sama signifikannya. Nanti image juga nih. Yang pertama, dari yang correlation matrixnya sendiri ini sebenarnya cukup rendah ya teman-teman. Dilihat dari antara RI dan NA itu nilainya negatif, negatif 0,192. Jadi bisa dikatakan kalau untuk korelasi RI sama NA itu eh, tidak berkorelasi yang cukup signifikan. Terus untuk selanjutnya itu dari KMO dan Bartlett test. Nah, untuk yang KMO itu kan untuk mengecek apakah data sudah cukup ya untuk em, buat PCA, kecukupan data lah. Nah, jadi kalau misalnya KMO-nya lebih dari 0,5 itu datanya sudah cukup. Kalau kurang dari 0,5 kurang cukup. Nah, di sini nilainya 0,131. Jadi bisa disimpulkan datanya tidak cukup ya. Lalu untuk Bartlett test sendiri itu untuk signifikansi matriks korelasinya. Nah, di sini signifikannya 0,00, yang mana itu kurang dari 0,05. Jadi bisa dikatakan ini tolak H0, di mana disimpulkan jadinya korelasi antar variabelnya itu signifikan. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu ada ini anti-image. Yang dilihat itu kan yang anti-image correlation kan.
yang ada simbol A-nya ini. 0,83, 0,73, 0,1, dan seterusnya. Kan kemarin kalau yang 0, dikurang dari 0,5 itu yang dibuang kan ya. Tapi di sini yang cuman nggak dibuang itu cuma si RI. Cuma RI yang lebih dari 0,5. Sisanya ini variabel-variabel lainnya itu nilainya di bawah 0,5 kan. Ya seharusnya ini dibuang. Cuman karena melihat apa ya variabelnya ini juga susah untuk didapatkan, jadi kita nggak langsung dibuang ininya. Kita anggap dulu dipakai aja untuk seterusnya. Itu. Oke, ini untuk eh, selanjutnya ada komunalitis. Komunalitis itu untuk keterwakilan data. Ini lihatnya yang rescale ya, mungkin beda sih sama yang punya kalian. Kalau yang rescale ini kan ada inisial 1, extraction 0,84. Jadi interpretasinya itu bisa dikatakan eh, kalau untuk data RI ini, hmm, ya, no yang RI 0,844 data data ini diwakili sama RI. Lalu 0,95 data itu diwakili sama NA. Terus ini ada yang kita mau ngelihat jumlah PC-nya kan dari yang kemarin itu eh dilihat dari kumulatifnya. Nah, di sini yang dilihat yang dari scale juga ya. Nah, dilihat di sini kan kita tadi juga ngebentuknya 4 kan. Nah, di kumulatifnya juga yang nilainya bagus di atas 80% itu kumulatif 90%. 94% ini di mana itu komponen yang terbentuk nanti ada empat PC. Nah, selanjutnya itu dilihat lagi dari ini komponen matriksnya. Komponen matriksnya kemarin apa? Mau ngelihat apa? Ada yang masih ingat nggak? Gimana? Yang paling besar dia berada di komponen itu, Mbak. Oh iya, benar. Nah, sebenarnya ini kan nilainya masih ada yang negatif ya di komponen matriks ini. Makanya kita seharusnya itu ngelihat yang rotated component matrix. Cuman di rotated component matrixnya ini juga masih ada yang negatif. Tapi nggak apa-apa lihat dari yang rotated ini aja. Nah, jadi kalau misalnya eh ini kan yang misalnya RI, dia itu di komponen pertama itu dia lebih besar dibanding komponen 2, 3, dan 4. Jadinya RI ini masuk ke faktor analisis yang pertama, FA1. Nah, kalau yang NA yang paling besar itu di FA3 dan seterusnya. Itu. Nah, terus untuk buat persamaan PC-nya itu dilihat dari yang ini, komponen score conversion matrix-nya. Jadi kan kemarin itu ada apa ya, 4, 4 PC, terus ini PC satunya dari 0,0Z1 ditambah 0,051 Z2 dan seterusnya. PC2 itu 0,0 Z1 minus 0,01 Z2 dan seterusnya. Gitu. Sama aja kayak kemarin sebenarnya. Ada yang mau ditanyain nggak?
Aku Mbak, izin tanya Mbak, saya Nabel dari NFP 2. Mau nanya Mbak, sebenarnya saya masih bingung sih Mbak. Maksudnya kayak setelah kita tahu dia kan, contoh di RI itu dia di komponen paling tinggi kan 0,7 itu. Berarti RI itu di faktor atau komponen satu. Nah setelah itu apa Mbak? Maksudnya soalnya pas kemarin dan Budinya juga kasih jelasin ujung-ujungnya di PCA-nya itu pakai semua. Terus kayak maksudnya apa hubungannya kayak cuma di satu doang, di dua gitu Mbak? Maksudnya saya masih agak bingung sih Mbak di situ. Maksudnya ini ya faktor analisisnya RI di FA1, FA2 gitu. Iya Mbak, maksudnya kan itu kan RI cuma di FA apa komponen atau nggak faktor satu. Terus apakah nanti ada Hmm. di 0, 2, 3-nya nggak ada itu harus gimana Mbak? Itu yang saya masih bingung sih Mbak. Oh, nah iya kalau untuk faktor analisis itu kan eh, intinya juga sama ya kayak mengurangi mengurangi jumlah eh, variabelnya kan kayak sebenarnya kan tujuan dari PC itu kan tadi untuk mengurangi jumlah variabel yang atau data yang besar banget kan. Jadi misalnya ada 9 variabel, kita reduksi nih. Jadi cuman ada 4 PC. Seperti itu kan. Kalau di faktor analisis sebenarnya juga cuman untuk mengelompokkan mana variabel yang masuk ke faktor analisis tertentu. Cuman kalau faktor analisis ini tujuannya ya itu cuman untuk mengklasifikasikan aja, mengelompokkan masuk ke faktor analisis yang mana gitu. Maaf Mbak, berarti kalau kan tadi tuh dijelasin juga sama Bu Dina kalau PC kan nanti rumusnya itu apa ya Mbak? Tadi itu yang pokoknya kebalik-balik yang PCA itu di kiri nanti faktor di kanan. Kalau yang analis faktor tuh yang analis faktornya yang dicari terus yang kanan tuh PC-nya ya nggak salah ya. Nah itu berarti kalau yang analis faktor berarti nanti di modelnya itu di rumusnya kayak contoh cuman ada satu aja. Contoh kayak RI itu di satu berarti nanti di analisis faktor untuk faktor satu itu cuman ada RI gitu tambah. Gimana Mbak? Sorry, tadi persamaannya itu maksudnya yang ini ya, ya kelihatan nggak ya PPT-nya? Yang kalau maaf Mbak, kalau yang di PQ itu yang Z1 sama dengan apa A11 Y1 tambah A12 Y2 gitu Mbak. Itu kalau yang PCA. Nanti kalau yang analysis factor tuh nggak salah yang Y1 minus mu 1 terus sama dengan lambda lambda 11 F1 gitu. Ingat ya Mbak? Ah Mbak kalau salah. Nah ya setahuku cuman gini sih kalau untuk ini sih, kelihatan nggak ya? Ini PC-nya kan dari yang ini kan nilai komponen skor Five matrix kan. Min 0,37 Z1, min 0,28 Z2 dan seterusnya. Tapi kalau untuk faktor analisis tadi, dia tuh kayak gini, faktor pertamanya itu terdiri dari variabel maraton, M1000, M5000 gitu-gitu. Tapi itu
Ibu Dinanya bilang ada buat persamaannya juga tadi untuk yang faktor. Oh ini ya. Iya itu Mbak, itu rumus nih. Tadi Budina jelasin di kelas gitu sih Mbak. Hmm, hmm. Oh, iya sih. Misalnya kalau mau bentuk faktor analisis satu berarti kan tadi RI tuh. Berarti anggotanya RI doang. Sama sama siapa lagi yang masuk faktor analisis satu. Kayak gitu sih. Seharusnya ngikut yang jumlah apa maksudnya ngikutin membernya ini faktor analisis. Izin lanjutin. Berarti kalau misalnya apa eh, nggak ada misalnya kayak di faktor 2 itu nggak ada yang lebih, maksudnya nggak ada yang masuk faktor 2, berarti faktor 2 nggak ada persamaannya gitu Mbak. Gitu kan Mbak. Seharusnya semuanya ada faktor ada membernya sih. Nggak mungkin kosong gitu. Misalnya ini. Oh ya sih, bentar. Iya sih Mbak. Iya. Terima kasih Mbak. Ya, ya pasti ada membernya lah di setiap faktor kayak PC gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan aja. Coba ketik satu kalau aman. Aman Mbak. Nggak ada yang ketik satu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, udah aman semua ya? Ya udah, sekian untuk pemaparan dari materi faktor analisis. Lagi ya, aku kembalikan ke Firza. Oke, Firzanya kayaknya lagi away. Ini kalian udah presensi semua belum? Presensi dulu ya sebelum ditutup.
Oke, karena udah selesai semuanya, bisa kita akhiri. Cukup sekian sesi hari ini. Makasih teman-teman udah hadir. Bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, guys.